Bang, tanah saya kemarin 200 meter persegi. Tetapi setelah dipecah, kenapa yang satunya 100, yang satunya 90 meter? Nah, kan berkurang 10 tuh, Bang. Nah, itu kenapa ya, Bang? Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Semoga yang nonton video ini, yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum ketemu jodohnya, semoga cepat ditemukan dengan jodohnya. Yang belum punya anak, semoga cepat diberi momongan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seperti biasa, channel ini merupakan channel edukasi. Walaupun sedikit informasi yang saya berikan, mudah-mudahan dapat mengedukasi semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang seperti ini, Bang. Tanah saya kemarin 200 meter persegi. Tetapi setelah dipecah, kenapa yang satunya 100, yang satunya 90 meter? Nah, kan berkurang 10 tuh, Bang. Nah, itu kenapa ya, Bang? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Atau kasus lain mungkin ya, tanahnya 1000 meter. Ya, setelah dipecah jadinya 990 meter persegi. Ya, totalnya itu dari kedua sertifikat itu setelah dipecah dua ya. Atau ada lagi yang tanahnya di pinggir jalan gitu kan, tanahnya awal sebelum dipecah tuh 300 meter, tetapi setelah dibagi tiga tidak genap, di total itu tidak genap 300 meter. Nah, yang itu kenapa ya, Bang? Oke, saya mau mencoba menjawab, saya mencoba memberi penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua sobat Danang Surveyor. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi begini ya, contoh saja ya, contoh ya, contoh. Nah, di sini ada tanah nih ya, di sini ada jalan, jalan. Di sini ada jalan. Tanah ini totalnya katakanlah 300 meter persegi luasnya, ya. Dipecah dua. Yang sini 150, yang sini 140. Kurang 10, ya. Kenapa ini, Bang? Kok bisa seperti ini? Ya kan? Ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan. Yang pertama, sertifikat ini katakanlah tahun 90-an. Ya, 90-an. Tahun 1990. Dipecah tahun 2023. Ya. Dipecah tahun 2023. Jadi karena itu tahun 90, sertifikat tersebut terbit tahun 1990-an, dipecah tahun 2003 ya. Hasilnya berkurang, nggak sama dengan yang dulu. Yang pertama, faktor pertama mungkin ya. Dulu di tanah tersebut lebar jalan itu masih 3 meter. Lebarnya ini mungkin 3 meter. Nah, di 2023 di seiring berjalannya waktu di desa tersebut kan tanah itu mungkin jalan itu belum paving, belum aspal, belum ada saluran air, ya kan? Belum ada pembangunan lah di zaman dulu itu ya, masih batu, masih belum ada saluran air. Mungkin sertifikat tersebut dulunya memang segini. Ya, dulunya memang segini. Awal mulanya 300. Nah, di tahun 2005, 2010, 2011 mungkin di situ ada pembangunan parit atau saluran air atau pengaspalan atau pelebaran jalan, kena paving mungkin ya. Seluruh tanah-tanah di sampingnya, tanah X, tanah Y, semua yang asalnya di sini ya, semua yang asalnya di situ terkena semua, dibangun semua saluran air.
ya, untuk pemerintah desa, pemerintah setempat ya. Nah, dulu Bapak Anda punya sertifikat segini luas 300 meter ya. Sekarang Anda dan kakak Anda ya kan mau mecah jadi 2. Dulu benar sertifikat Bapak jenengan sampai sini. Sampai mau bagi sama kakak, sama adik, tanahnya nggak sama. Sama dengan ini. Ya kan? Faktornya mungkin seperti itu. Dibuat saluran air. Dulunya nggak ada saluran air. Sekarang jadi ada. Jadi mengalir tuh airnya. Nggak banjir, nggak kumuh jadinya. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Itu hal yang wajar ya. Jadi ikhlaskan saja. Jadi amal jariah. Amal jariah. Kalau mau ngotot nih, misalkan mau ngotot, ya, yang tanahnya berkurang buat saluran air tuh ngotot, nggak bisa. Tanah saya kembalikan seperti 300 meter. Wah ya rusak tatanan di desa tersebut. Jenengan bisa dikucilkan sama tetangga-tetangga jenengan. Tetangga jenengan yang lebih tidak mampu mungkin ya daripada jenengan. Itu lo mau tanahnya dikurangin sedikit untuk saluran air demi kebaikan bersama. Nggak banjir di lingkungan tersebut, nggak kumuh. Misalkan dengan mau nutup saluran air sini sesuai dengan sertifikat, gimana? Ya kan? Kasihan tetangga-tetangganya saluran air ini nggak ngalir airnya. Cuma berkurang sedikit. Itu tidak mengurangi tanah tersebut, tidak berkurang ke tetangga, tetapi untuk kebaikan si rumah ini sendiri. Ya, si rumah ini juga dapat saluran air mengalir ke sini misalkan. Nah, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, di tanah ini ada nih, ada rumah nih ya. Ada rumah, ini ada jalan. Kemungkinan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua ini mau dipecah. Ya, di sini sungai. Sungai nih. Sungai. Mengalir ke sana. Sungai. Mau dipecah 2 tanah ini. 1, 2. Adik kakak. Peninggalan dari kakek mungkin langsung dilimpahkan ke cucunya. Untuk cucu-cucu saya 2. Ya. Dulu sertifikat ini sampai ke pinggir sini ya kan. Sempadan sungai. Sempadan ya. Ada aturan itu sempadan sungai. Nah, 1000 meter persegi luasnya dari kedua ini. Setelah dipecah jadi 990 meter persegi. Kemana larinya 10 meter persegi tersebut? Dulu ya, dulu mungkin sungai itu nggak selebar yang sekarang. Nah, sekarang sungai tersebut sudah dekat. Tanah Bapak Ibu yang dipecah itu kan ada sungai di bawah tuh. Mungkin longsor, terkena erosi sungai tersebut tanahnya. Terus mau nyari di mana 10 meter ini? Mau nguruk sungai. Ya kan? Nah, untuk yang seperti itu ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti ya kan? Gitu. Ya. Jadi ketika tanahnya hilang untuk mungkin terkena erosi sungai, yang ini kena pelebaran jalan mungkin atau kena saluran air, pembangunan parit di desa tersebut, ya kan? Ini enggak tanah ini saja kok mungkin. Semuanya itu pasti kena semua. Untuk pembangunan parit di desa tersebut ya dulu belum ada parit sama sekali, masih batu, mungkin jalannya cuma 2 meter. Sekarang bisa jadi mobil, bisa lewat mobil Bapak Ibu yang Pajero, yang Fortuner bisa masuk rumah, bisa lewat. Apa enggak enak tuh? Nah, yang kayak gitu-gitu tolong dimengerti ya Bapak Ibu. Ini saran saya, janganlah kaku-kaku untuk berkorban sedikit tanahnya untuk fasum ya, untuk kebaikan bersama. Semua kok, nggak hanya satu mungkin ya. Kalau misalkan ada yang kasus seperti itu, nggak hanya satu tanah. Dulu belum punya mobil, tetangganya parkirnya di jauh sana.
Sekarang sudah ada yang lebaran situ, sekarang mobil bisa masuk rumah masing-masing. Apa enggak enak? Tuh. Enak, makanya ditata yang seperti itu. Jangan tanah saya mungkin kena tetangga saya 10 meter itu, yang enggak. Itu sudah kesepakatan semuanya. Kesepakatan tetangga. Kan kalau ngukur pasti diundang tuh tetangga-tetangganya. Nggak ikut ke tetangga, nggak berkurang ke tetangga, nggak. Kemungkinan besar seperti itu. Bisa ditanyakan langsung juga sama petugas ukurnya saat datang, ya. Gitu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat pemecahan, kok tanahnya jadi berkurang, nggak sesuai dengan sertifikatnya yang awal sebelum dipecah. Itu yang kemungkinan yang seperti itu, ya, untuk kepentingan bersama. Daripada kita ribut dengan tetangga, kita ribut dengan pemerintah desa setempat, ya kan, tanahnya mau dibelokin gitu, sesuai sertifikat dulu, ya kan. Jadi saran saya, rukun dengan tetangga itu lebih penting. Keberlangsungan hidup bertetangga, rukun dengan tetangga itu sangat penting. Ketika ada pengukuran, ketika ada proses sertifikasi tanah, itu kita butuh tetangga, butuh perangkat desa setempat. Gitu. Saling membutuhkan. Dan hidup di masyarakat itu sangat penting lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak kumuh. Begitu. Ya, Bapak Ibu, tolong dimengerti yang seperti itu. Ya, apa mungkin ini ngukurnya sembarangan, ini kayaknya petugas ukurnya, ini enggak. Petugas ukur ngukur sesuai patok yang ditunjukkan pemohon. Gitu. Ya, Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai di sini penjelasan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya Danang Surveyor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.